Pagi-pagi kulangkahkan kaki ini menyusuri hutan yang luas sekali. Burung-burung pun riuh bernyanyi-nyanyi, menambah keasrian belantara ini. Alam Borneo memang elok, alam Borneo memang indah, alam Borneo bikin terkesima, alam Borneo sungguh mempesona. Pagi-pagi kulangkahkan kaki ini menyusuri hutan yang luas sekali. Burung-burung pun riuh bernyanyi-nyanyi, menambah keasrian belantara ini. Alam Borneo memang elok, alam Borneo memang indah, alam Borneo bikin terkesima, alam Borneo sungguh mempesona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe selamat lingkungan latai, salam sahujud, karende malempang, adil katalinu, bacuramin kasaruga, basengat kajubata, arus, arus, arus. Selamat malam pendengar dan pemirsa RRI Net di seluruh penjuru Nusantara. Malam ini obrolan budaya produksi LPP RRI Palangkaraya. Bersama saya Suneta Mantikei dan saya Vicky Krisdiantoro, langsung dari Hal LPP RRI Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Ya, selama 1 jam ke depan kita akan berbincang-bincang tentunya bersama para widyabasa yang mana beliau-beliau ini diberikan tugas tentunya dan tanggung jawab serta wewenang
secara penuh untuk melakukan pengembangan, pembinaan dan perlindungan bahasa dan juga sastra. Baik, mungkin sebelum lebih lanjut untuk obrolan budaya kita pada malam hari ini, sebelumnya saya ingin memperkenalkan narasumber kita malam hari ini. Perkenalkan narasumber kita malam hari ini ada Bapak Yohanes Tri Nugroho, MPD, selaku Widya Basa, ahli media sekaligus seorang seniman. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Dan selanjutnya ada Bapak Yuliadi, SPD, yang mana narasumber kita malam hari ini tergabung dalam kelompok kepakaran, analisis data, dan istilah. Halo, selamat malam Bapak. Selamat malam. Oke, tentunya mereka berdua ini bertugas ya untuk mengumpulkan data dan juga memenuhi instrumen pembuatan kamus budaya dan kamus bahasa daerah pelestarian sastra lisan tentunya. Benar banget. Nah, obrolan budaya kita malam hari ini mengangkat topik menghidupkan bahasa daerah dan sastra daerah. Kami akan kembali setelah yang satu ini. Oh, misiren. Elu, tene. Elah, elu kata me lah. Boh, kilen na naranya kesalahan ko gawin na. Elah, elu. Masang masker teh, masang elu. Menyaw kau lengem kau. Kapan sabun tuh, Dai? Lepas ada nomor tuh. Kute. Ingatlah, masker teh apan terus. Rajin-rajin kia menyaw lengi apa sabun. Kayak jaga jarak. Masih di obrolan budaya RRI Net, tonton apa yang Anda dengar. Baik pendengar dan pemirsa RRI Net di seluruh Nusantara, sebelum kita memulai obrolan kita di malam hari ini, kita juga ada pengisi acara kita di malam hari ini. Kita akan perkenalkan dulu, selamat malam untuk Pak Luis Arwando. Selamat malam juga. Iya, bersama Pak Sulistyo. Pak Tio, selamat malam. Selamat malam. Oke, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kembali bersama obrolan budaya malam hari ini bersama RRI Palangkaraya. Dan mungkin kita langsung aja nih bertanya dengan narasumber kita pada malam hari ini bersama Bapak Yuliadi dan juga Bapak Yohanes. Baik Bapak, sebagaimana nih dengan topik yang kita angkat pada malam hari ini mengangkat bahasa dan juga sastra. Oke, tapi sebelumnya Vicky, kita Apa pengen itu? tahu tuh, apa itu bahasa dan sastra daerah itu, boleh dijelaskan sekilas? Pak Yohanes dulu deh. Ya, baik, terima kasih. Bahasa dan sastra daerah. Kita tahu kalau di Indonesia ini kita punya bahasa utama kita bahasa Indonesia. Betul. Kemudian di setiap daerah kita mempunyai bahasa kita masing-masing sebagai ciri kita orang daerah, misalnya kita Bahasa orang ibunya. daerah dari Palangkaraya, orang Kalimantan, suku Dayak Ngaju, Maanyan, dan ada banyak lagi yang ada di Kalimantan Tengah. Dan kemudian bahasa daerah itu dituturkan sebagai jati diri kita. Kemudian ada juga sastra daerah, karena sastra itu adalah suatu karya cipta ataupun yang kita lakukan itu dengan media bahasa. Salah satunya bahasa daerah itu sebagai media untuk kita melakukan kegiatan kesastraan seperti itu. Baik, pendapat dari Bapak Yohanes. Mungkin selanjutnya dari Bapak Yuliadi, silakan. Baik, terima kasih. Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Yohanes tadi, benar bahwa sastra itu adalah wujud ekspresi dari manusia itu sendiri. Sebagai pemilik bahasa, dia akan mengungkapkan bahwa ini loh, tentang jati dirinya, tentang wujud estetik yang ingin disampaikan oleh masyarakat pemiliknya. Dan juga jelas bahwa media sastra itu adalah salah satunya adalah bahasa, seperti itu. Oke, kalau menurut Pak Yuliadi sendiri, ini bedanya apa nih antara sastra dan bahasa? Ya, kalau bahasa kan yang kita gunakan sebagai alat komunikasi, tapi kalau sastra itu ekspresi kita yang dengan menggunakan media bahasa. Oke, kalau seperti Karungut nih contohnya, Ya. masuk dalam sastra ya Pak ya? Ya, itu termasuk tembang rakyat.
sastra lisan. Sastra Ya. lisan. Sastra lisan berarti. Oke. Oke Bapak, kan tadi disampaikan nih bahwa setiap daerah memiliki bahasa masing-masing yang bisa dikatakan itu bahasa ibunya. Nah bagaimana sih Pak situasi kebahasaan sendiri nih untuk wilayah Provinsi Kalimantan Tengah? Mungkin Bapak Yuliadi terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Seperti halnya bahasa-bahasa daerah di wilayah kita di Indonesia, bahkan dunia pada umumnya, UNESCO juga perlu kita paparkan awal, UNESCO juga pada tahun 2009 itu pernah mencatat bahwa ratusan bahasa daerah di wilayah kita di Indonesia itu sudah terancam punah dan sebagian juga sudah punah. Oke. Dan situasi kebahasaan kita di wilayah Kalimantan Tengah ini kurang lebih hampir mendekati peristiwa seperti itu. Ada yang masih eksis, ada juga yang ibarat kata berkurang atau mengalami kemunduran, dan juga ada beberapa yang sudah tinggal beberapa kepala keluarga yang masih aktif menggunakan bahasa tersebut. Di wilayah kita Kalimantan Tengah yang terdiri dari 13 kabupaten, 1 kota, dan hampir setiap kabupaten ini memiliki ciri bahasa sendiri. Kita ambil contoh misalnya Kalimantan Tengah ini ada Kabupaten Kapuas, terlihat bahwa di situ memiliki 2 bahasa. Bahasa Dayak Ngaju pada umumnya, dan juga ada di bagian paling hulu itu kelompok bahasa Udanum, dan juga sebagian ada Banjar di situ. Demikian halnya juga di wilayah Kabupaten Pulang Pisau, Gunung Mas juga penutur bahasa Dayak Ngaju, dan sebagian bercampur dengan kelompok bahasa Udanum yang mereka sebut Kadori, seperti itu. Tadori. Iya. Oke. Dan wilayah Barito, terutama Barito Timur itu kan penutur besar bahasa Maanyan itu ya. Barito Selatan juga di situ ada dusun, ada lawangan, dan Bakumpai juga di situ. Di wilayah Barito Utara terutama ada bahasa Bakumpai basisnya, ada bahasa lawangan, ada bahasa bayan, dan bahasa dusun yang lain masih bersektor di situ. Dan untuk wilayah wilayah Murung Raya, itu ada bahasa Siang, terutama masa lokal di situ, dan bercampur juga sebagian penuturnya ada bahasa keluarga dari Ordanum juga. Lalu kita menggeser bentuk yang lain di wilayah kita Kalimantan Tengah yang lain, kabupaten misalnya Lamandau, Sukamara, maupun wilayah Kota Waringin Barat itu sudah kelompok bahasa Melayu. Di situ yang paling umum, dan ini juga sampai ke wilayah Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Kota Waringin Timur. Dan juga di Kabupaten Kota Waringin Timur ini dan Seruyan ada juga kelompok Udanum, dan juga ada Ngajunya. Ada juga bahasa Sampit di situ. Di wilayah Kabupaten Katingan itu ada bahasa Katingan, ada juga bahasa Dayak Ngaju, dan juga ada kelompok bahasa Udanum yang mereka sebut dengan bahasa Dohoy. Dan beberapa dialek yang ada di situ. Dan hingga wilayah Kota Madia Palangkaraya, perlu juga kita sampaikan bahwa memang situasi kebahasaan kita di sini juga sudah mulai adanya pembauran ya, sifatnya dia heterogen, karena masyarakat kita di sini juga ada yang penutur Dayak Ngaju, ada yang penutur bahasa dari etnis yang lain, seperti itu. Jadi secara sepintas bahwa ada beberapa bahasa yang masih eksis dan luas jangkauan untuk penuturnya, dan ada juga yang masih jalan di tempat, dalam arti bertambah juga tidak, berkurang juga tidak. Artinya masih bentuk seperti itu. Ya. Jadinya jalan di tempat aja gitu ya Pak. Oke. Oke, itu udah termasuk eksistensi dari bahasa yang ada di Kalimantan Tengah. Iya, baik. Untuk Pak Yohanes sendiri seperti apa nih Pak? Kalau di bagian barat ya, kita menuju ke Lamandau, Sukamara, Seruyan, mereka itu kan seperti yang Pak Yuliadi katakan tadi, mereka arahnya ke Melayu bahasa mereka. Seperti apa itu Pak? Ya kalau kita cermati di daerah Kabupaten Kota Waringin Barat, kemudian Lamandau, dan sebagian di Seruyan juga di Kota Waringin Timur, mereka terjadi percampuran bahasa-bahasa yang berasal dari ada bahasa Bakumpai, ada bahasa Jawa, ada bahasa Banjar. Salah satu contoh bahasa Sampit. Bahasa Sampit itu percampurannya sangat banyak dari bahasa-bahasa yang di luar Kalimantan juga ada. Ya. Misalnya contoh kula. Kula itu kalau bahasa Sampit itu saya, tetapi itu
asalnya mungkin dari bahasa Jawa, kula, kula itu saya juga itu, Oh, seperti itu. Terus kemudian di daerah Lamandau itu sebenarnya juga ada apa namanya percampuran juga bahasa asli di daerah Lamandau dengan bahasa Melayu juga. Misalnya daerah Delang, daerah Bulik, itu bahasa-bahasanya mereka cenderung apa ya, itu sebuah dialek dan subdialek yang sebenarnya kalau kita berbicara dengan apa saudara kita di kecamatan lain itu mereka menganggapnya bahasanya berbeda tetapi masih bisa berkomunikasi. Kemudian kemungkinan itu induk bahasanya itu sama, cuman karena terjadinya akulturasi atau percampuran bahasa yang lain itu ada perbedaan sedikit seperti itu. Iya. Oke, baik Bapak. Tadi kita tangkap nih bahwa di Provinsi Kalimantan Tengah sendiri itu memiliki ratusan bahasa daerahnya dari masing-masing subsuku Dayak seperti itu. Nah, saat ini nih Bapak, seiring perkembangan zaman, seiring perkembangannya waktu, kita udah modern saat ini, apakah ada nih kemunduran atau semakin berkurangnya penutur bahasa daerah? Mungkin Bapak Yuliadi bisa menjawab. Baik, terima kasih Mas. Kalau ratusan bisa jadi di wilayah kita Kalimantan Tengah ini jumlah bahasanya. Kalau itu digabung dengan dialek maupun subdialeknya. Mungkin bahasa induknya tidak sampai dia ratusan, tapi dialek maupun subdialeknya banyak. Kita ambil contoh misalnya ada bahasa Dayak Ngaju nih yang ada. Yang pada saat ini posisi bahasa Dayak Ngaju eksis dan luasannya pun penuturnya banyak. Banyak ya. Hampir beberapa Anggaplah teratas, jadi bahasa Dayak Ngaju banyak yang menguasai betul, gitu ya. betul sekali Manita. Dan ini menjadikan bahasa ini sebagai bahasa lima perangka, Oke. sebagai bahasa pengantar bagi beberapa bahasa daerah yang berbeda ini. Dan kita bicara masalah kemunduran ataupun pemertahanan bahasa ini, memang sebagian bahasa yang kita anggap mayoritas ini masih dalam posisi dia bertahan. Dan masih juga dikembangkan oleh masyarakat dan masih juga dicintai oleh masyarakatnya, pemiliknya terutama. Namun ada beberapa bahasa yang sudah mulai mengalami kemunduran. Wah, apa itu Bapak? Ya, kita ambil contoh, kita ada satu bahasa di wilayah Kabupaten Barito Timur, nama bahasanya adalah bahasa Paku. Oke. Bahasa Ya, Paku ya Pak? Bahasa Paku. Oke. Nah, Seperti apa itu Pak, bahasa Paku Pak? bahasa ini kelihatannya sebagian kosakata juga ada mengambil dari Lawangan, bahasa Lawangan, ada juga sebagian mengambil dari bahasa dusun dan juga sebagian mengambil bahasa Dayak Maanyan seperti Iya. itu. Dan Oke. para peneliti sebelumnya di tahun 9495 itu pernah mengidentifikasi bahasa ini dengan wilayah tutur di wilayah Kecamatan Paku di Kabupaten Barito Timur. Waktu itu ada 3 sampai 4 wilayah dan kami lanjutkan untuk penelusuran lebih lanjut ke wilayah itu. Ternyata pada tahun 2008 itu kita hanya menemukan 2 orang penutur jatinya. Waduh. Untuk saat itu pada tahun 2008 dan memang sangat disayangkan kalau bahasa ini pun nanti kita anggap ini punah nanti seandainya masyarakatnya tidak lagi mencintai bahasanya, bahasa daerah utama sebagai wujud identifikasi dan identitas budaya daerahnya. Dan tampaknya juga bahasa-bahasa lain di luar itu, misalnya di luar Paku, beberapa bahasa minoritas misalnya, ini juga mulai mengalami pengunduran. Nah, pengunduran dalam arti apa? Kita tidak melihat lagi beberapa orang dalam satu komunitas ataupun beberapa orang yang dengan bahasa yang sama, ketika di dalam konteks komunikasinya itu tidak lagi menggunakan bahasa itu, seperti itu. Oke, kenapa Pak kira-kira bisa mengalami kemunduran bahasa Paku itu? Apakah terbilang sulit begitu dalam pengucapan kalimat atau seperti apa? Betul. Saya rasa ini juga faktor yang umum dialami oleh semua bahasa daerah sebenarnya. Baik di wilayah kita Kalimantan Tengah maupun beberapa wilayah kita di Indonesia, bahkan dunia ini Mbak Nita. Sederhana kok sebenarnya. Mungkin kecintaan terhadap bahasa daerah ini juga kita perlu pupuk. Iya. Nah, betul. berikutnya juga kita akan melihat bahwa
Mungkin ada kemungkinan bahwa ada bahasa yang lebih mendominasi Iya. di lingkup penutur bahasa yang satu itu Iya, misalnya. iya. Nah, jangan lupa misalnya bahasa Paku ini eh, dikelilingi oleh beberapa bahasa yang memang besar. Misalnya bahasa Dayak Maanyan, Iya. ada juga sebagian bahasa Lawangan, ada juga yang sebagian untuk bahasa dusun seperti Iya. itu. Dan ya, Oke. silakan. Oke, berarti secara tidak langsung bisa dikatakan penuturnya saja yang mulai Penuturnya berkurang. pengurang. Ada dua tadi Ki. Iya. Padahal itu termasuk kecamatan Paku. Jadi sebenarnya bahasa Paku itu diambil dari nama kecamatan atau apa gimana Pak? Iya, saya kurang tahu persis Mbak ini Iya. masalahnya karena berdasarkan pengakuan penutur waktu itu mereka asalnya kan sudah masuk dalam wilayah kecamatan, Kecamatan Paku. Paku. Ya siapa tahu kata Paku ini mungkin biasanya ini Biasanya seperti itu biasanya. sejarahnya. ya, biasanya juga beranalogi dari nama sungai Iya, biasanya Sungai biasanya. Paku. Ya misalnya gini, orang Dayak Ngaju yang berada di wilayah sepanjang aliran Sungai Kahayan akan Iya. menyebut bahasa Dayak Ngaju sebagai bahasa, Bahasa Kahayan. Bahasa Betul. Kahayan. Dan orang Dayak Ngaju yang berada di wilayah Kapuas, sepanjang aliran Sungai Kapuas, Iya. mereka menyebutnya akan Bahasa bahasa Kapuas. Kapuas. Betul. Demikian halnya. Jadi ketika dipertemukan dalam sebuah forum, Mm-mm. ini tampaknya nyambung. Ya. Hanya perbedaan dialek. Misalnya ada yang menyebut olo, ada yang menyebut ulu. Ulu. Nah, bukan hal yang menjadi pembeda begitu signifikan, saya rasa. Dan ini juga menjadi kekayaan dalam sebuah bahasa dengan dialek dan subdialeknya, seperti itu. Baik, satu lagi nih ya Pak, selain jadi faktor kurangnya penutur nih, mungkin kali ini buat Bapak Yohanes nih. Ada nggak sih Pak faktor lain nih yang membuat bahasa daerah ini semakin berkurang penuturnya atau mungkin sudah jarang sekali dikatakan lagi atau dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari? Iya, sebenarnya banyak sekali sih faktor yang menyebabkan bahasa daerah ini menjadi berkurang ataupun tidak dituturkan lagi ya seperti itu. Contohnya faktor ekonomi saja yang misalnya pedagang dari luar dari daerah tersebut menguasai sektor ekonomi, otomatis masyarakat di situ kalau mau membeli barang ataupun berkomunikasi itu mau nggak mau harus menggunakan bahasa yang dikuasai pedagang karena pedagang tidak menguasai bahasa yang ada di daerah Iya, setempat. betul. Iya itu contoh seperti itu Kebanyakan ya. seperti itu karena Iya. di pasar-pasar dikuasai oleh suku Banjar. Jadi kita Iya, menggunakan bahasa benar. Banjar di Ya, situ. mau nggak mau kita juga seperti itu. Betul. Tetapi ini contoh ya, ini saya Iya, ambil iya. contoh di Jawa. Tapi kalau di Jawa itu semuanya pakai bahasa Jawa gitu. Iya benar Jadi banget. pendatang pun ataupun orang lokal pun harus menggunakan bahasa Jawa saat membeli atau berjualan gitu. Jadi mau nggak mau. Jadi faktor kecintaan terhadap bahasa tersebut yang paling utama gitu. Harus kekeh itu, harus bahasanya seperti itu. Kemudian generasi muda ini kadang-kadang itu tidak kurang sadar kalau bahasa itu sebagai jati dirinya. Jadi ya ikut-ikutan aja menggunakan bahasa yang sedang populer, sedang banyak dibicarakan atau dikomunikasikan dengan orang lain. Jadi pada saat mereka sudah kebiasaan menggunakan bahasa yang bukan bahasanya mereka sendiri, otomatis itu akan mengalami kemunduran untuk bahasanya mereka itu, bahasa daerahnya sendiri ya. Jadi kalau ditanya kamu dari orang mana, misalnya orang A gitu, bisa bahasa A? Tidak bisa. Nah itu suatu faktor juga yang membuat bahasa daerah itu mengalami kemunduran gitu ya, seperti Pak? itu. Terima kasih. Oke, Perlu saya tambahkan? Bisa, boleh silakan Bapak. Baik. Kita bicara masalah apa sih yang menjadi faktor ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Yohanes tadi benar. Beberapa hal juga terkait mengapa sih bahasa ini juga mengalami kemunduran. Mm-mm. Beberapa hal tadi sudah kita sebutkan dan efek migrasi juga masuk di dalamnya. Oke. Artinya begini, ketika seseorang berada di tempat lain, misal dari wilayah kita Kalimantan Tengah berangkatlah ke Pulau Jawa misalnya, atau Iya. Jakarta lah kita ambil contoh. Iya. Begitu lama di Jakarta ketika kembali ke wilayah habitatnya dia itu, wilayah tuturnya dia, Iya. bahasa Dayak Ngaju misal. Mm. Ada kecenderungan bahwa seseorang itu juga
merasa agak wah gitu menggunakan bahasa yang di Jakarta dalam Iya. konteks komunikasi kesehariannya. Nah, walaupun sesama penutur ya. Nah, di samping itu juga mungkin mereka menganggap bahwa bahasa yang di luar tuturnya dia itu lebih prestige, lebih apa namanya, lebih bergengsi gitu Iya, ya. lebih bangga dia Lebih bangga dia. mengucapkan. Nah, ya lulu gua padahal Iya. dia nggak ngerti juga hasil akhirnya. Dan berikutnya kita jangan lupa bahwa akibat dari globalisasi ini juga pembauran budaya luar biasa merasuk hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat Iya. kita. Secara cepat begitu, Pak, ya? Secara cepat. Apalagi kemampuan teknologi juga luar biasa Iya. juga merasuk. Bahkan anak kecil sudah kenal yang namanya gawai dan sebagainya itu. Itu juga berpengaruh sehingga kosakata-kosakata yang harusnya bukan milik daerah itu akan diserap juga. Betul. Nah, yang lain kita akan melihat adanya kawin campur ya. Iya. Bukan kawin silang ya. Itu bahasa hidup Iya, biasanya di iya dia. betul. Bahasa hidupnya dia. Ini jika dalam satu keluarga dengan monobahasa, saya rasa ini agak aman ya. Aman. Nah, tapi Iya. di sisi lain ketika kita sang suami Jawa misal, istri Dayak. Nah, otomatis memang anak ini kelihatannya yang mana yang dipilih sebagai bahasa ibu. Kan tinggal pilihan ya. Iya. Tinggal pilihan. Betul. Nah, apakah dia menggunakan bahasa Jawa untuk bahasa ibunya anak atau bahasa Dayaknya? Nah, namun kenyataannya bahkan beralih ke bahasa yang lain, Banjar misal. Nah, jangan lupa juga kami melihat bahwa ada faktor lain yang memang membuat kita merasa wah di satu sisi juga bahwa faktor bahasa negara kita, bahasa nasional, bahasa Indonesia juga turut berpartisipasi juga dalam hal mengubah pola pikir masyarakat sebagian ya, bukan secara keseluruhan, Iya. untuk bangga menggunakan bahasa Indonesia, tapi diturunkan pada generasinya. Artinya orang tua beda sudah nih etnisnya nih. Nah, anak bagaimana nih? Akhirnya dibiasakan menggunakan bahasa Indonesia. Iya. Memilih Akhirnya, yang lebih umum gitu ya, Pak ya? Eksistensi bahasa Indonesia secara tidak langsung pun akan naik. Kembali. Iya. Terangkat. Baik di situ juga kita melihat bahwa penempatan dari ranah-ranah yang digunakan dalam penggunaan bahasa daerah ini juga memang harusnya ada tempat khusus agar bukan maksud untuk eksis tetap sebenarnya, tapi untuk memperlambat kepunahan bahasa ini juga salah satunya. Artinya benar seiring waktu akan lambat laun bahasa ini jika tidak lagi digunakan oleh masyarakat pemiliknya atau masyarakat tuturnya, otomatis dia lambat laun pun akan berkurang, mundur bahkan punah juga bisa. Terima kasih. Baik. Oke. Ketika ini ya kita bisa menempatkan fungsi dari bahasa ini sendiri yang terbagi antara bahasa Indonesia dan bahasa daerah dengan baik, tentu terjadi pergeseran fungsi nih Pak. Bahasa daerah itu sendiri seperti apa itu Pak? Bisa dijelaskan? Pak Yoyo atau saya? Oke. Boleh. Baik. Dalam konteks misalnya dalam kelembagaan ya kita melihat bahwa di kementerian juga melalui Badan Pengembangan juga melihat bahwa utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah dan kuasai bahasa asing. Dalam tiga trigatra ini jelas terlihat bahwa pengutamaan dasar adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan kita, Iya. sebagai Benar, bahasa komunikasi antar suku, antar budaya yang berbeda di wilayah kita, ya juga di wilayah kita Kalimantan Tengah, dan ranah yang digunakan pun umumnya adalah di ranah formal gitu ya, dalam dunia pendidikan, dalam pengantar-pengantaran formal lainnya, dan kelembagaan lainnya. Nah, dalam hal ini untuk bahasa daerah tampaknya juga menggunakan bentuk yang lain sebenarnya Iya. dalam hal pemertahanan maupun pengembangannya. Kita lihat bahwa bahasa daerah itu harusnya digunakan dalam ranah rumah tangga, iya kan? Dalam ranah rumah tangga. Lalu juga dalam lingkup keseharian kita dalam hal komunikasi dengan masyarakat, terutama sesama penutur ya.
Nah jika bahasa ini pun dalam lingkup penutur yang begitu heterogen, nah disinilah kesulitannya akan muncul. Ketika misalnya dalam forum kita saat ini ada yang berbahasa Jawa, ada yang berbahasa Dayak Ngaju, ada yang berbahasa Banjar, di mana letaknya? Otomatis bahasa Indonesia kita gunakan. Bahasa Iya. Indonesia Bahasa yang Indonesia. digunakan. Nah tapi manakala kita dianggap homogen, satu bahasa, Iya, mau tidak mau misalnya bahasa Dayak, iya. kita akan menggunakan bahasa Dayak Ngaju dalam forum ini, tapi bukan forum yang formal gitu ya. Supaya apa? Eksistensi bahasa kita punya ranah yang tersendiri. Di dalam keluarga tadi sudah, berikutnya di lingkup pergaulan masyarakat juga iya, termasuk juga ada kegiatan-kegiatan yang memang dilakukan bersama masyarakat yang lain, bahkan dalam hal apa namanya keagamaan salah satunya. Iya. Oke. Ya, dan mungkin Bapak Ibu juga pernah lihat rekan-rekan kita melakukan ibadah menggunakan Iya. bahasa daerah juga seperti itu Iya. dalam hal upaya untuk pelestariannya. Demikian. Baik. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin kita break sebentar ya. Dan kami akan kembali masih dalam obrolan budaya RRI Net. Tonton apa yang Anda dengar. Kahayan, kahayan, sungai kahayan mengalir, mengalir, tenang mengalir. Kahayan, kahayan, sungai kahayan, dayung perahu, mendayung perahu, menjala ikan. Kahayan, kahayan, sungai kahayan, mengalir membelah bumi tambun bunga. Kahayan, kahayan, sungai kahayan, dahulu hingga kini urat nadi kehidupan. Konon kabarnya ada seorang pemburu, Sangi namanya. Konon kabarnya sang pemburu bertemu naga di tengah-tengah sungai. Konon kabarnya sang naga berubah wujud jadi manusia, penunggu sungai, naga besar. Penunggu sungai, naga besar.
mengalir membelah bumi tambun bunga. Kahayan, kahayan, sungai kahayan. Dahulu hingga kini urat nadi kehidupan. Konon kabarnya ada seorang pemburu, Sange namanya. Konon kabarnya sang pemburu bertemu naga di tengah-tengah sungai. Konon kabarnya sang naga berubah wujud jadi manusia, penunggu sungai, naga besar. Penunggu sungai, naga besar. Kahayan sungai, kahayan. Kahayan sungai, kahayan. Kahayan sungai, kahayan. Masih dalam obrolan budaya RRI Net bersama Bapak Yohanes Tri Nugroho MPD dan Bapak Yuliadi SPD Widya Basa dari Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah. Baik, Anda juga bisa mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Playgo atau Anda bisa berkunjung melalui website kami di rri.co.id dan juga bisa tonton kami di UCTV channel 130. Baik, sebelum kita ke narasumber Ki ya, kita coba pengen tahu nih terinspirasi dari apa sih lagu dari Sungai Kahayan tadi. Pak Luis boleh jelaskan sedikit nih? Saya tertarik sekali karena Sungai Kahayan ini merupakan dari topik kita juga tadi bahasa Kahayan begitu. Iya. Jadi kebetulan saya buka YouTube, di situ saya buka tentang Kalimantan Tengah, ada cerita ya, cerita Sungai Kahayan penunggunya naga besar itu ya. Oke. Jadi ini makanya saya bikin judulnya Sungai Kahayan dan Kisahnya. Namun mungkin beliau-beliau lebih paham juga mungkin sejarahnya Sungai Kahayan ya. Itu dari saya melihat cerita di YouTube tentang Sungai Kahayan, ada penunggunya naga yang besar sama seorang pemburu. Oke, berarti lebih diangkat dari cerita rakyat seperti itu ya Pak. Oke, menarik sekali ya Kak. Iya. Nah, mungkin kita bisa lanjut nih ke obrolan budaya kita malam hari ini. Pendengar dan pemirsa, kali ini kita masih bersama narasumber kita Bapak Yohanes Tri Nugroho, MPD dan juga Bapak Yuliadi, SPD, selaku Widya Basa dari Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah. Baik Bapak, dari tadi kita membahas tentang pelestarian bahasa dan sastra seperti itu. Nah, jika kita berbicara tentang pelestarian bahasa dan sastra seperti itu, tidak lepas dari peran pendidikan. Nah, mungkin kali ini Bapak Yohanes mungkin bisa menjelaskan apa sih Pak peran pendidikan dalam pelestarian bahasa daerah ini? Silakan. Ya, kalau kita cermati beberapa tahun terakhir ini ada pelajaran di sekolah itu muatan lokal ya. Iya. Tetapi terkadang muatan lokal itu bukan kearifan lokal yang mereka angkat, tetapi ada juga pelajaran muatan lokal tetapi di situ bahasa Inggris. Nah, itu yang saya bingung. Ini muatan lokal tapi kenapa dimasukkan bahasa asing, bahasa Inggris contohnya sebagai
pembelajaran untuk muatan lokal. Nah, kan kita banyak kearifan lokal yang bisa kita angkat untuk untuk pelajaran Di dunia pendidikan ya, itu di contohnya seperti apa Pak? Itu bisa diangkat kearifan lokalnya. kearifan lokal misalnya di SD itu kan ada berpuisi, atau kemudian ada mendongeng, terus kemudian ada tembang rakyat tadi ya, Iya, seperti sastralisan. karungut ya. Itu bisa dijadikan sebagai muatan lokal untuk pembelajaran di tingkat dasar dan menengah. Misalnya ada karungut di kelas 1, 2, 3. Nanti yang mengajarkan juga dari nggak harus gurunya. Oke. Jadi bisa jadi Kakak kelasnya seperti kakak itu. kelasnya atau dari misalnya Pak Luis itu bisa untuk mengajarkan di sekolah, Iya. mengajarkan Boleh siswa-siswa tuh. itu boleh. Pak Luis Iya. terbuka itu Iya, sepertinya. kemudian ada seniman-seniman daerah ataupun Iya. misalnya master dalam bidang mendongeng, tetapi bukan guru, bisa itu belajar menjadi pengajar di sekolah boleh. Itu bisa dilaksanakan seperti itu. Tapi Baik. biasanya mereka itu Pak di dunia pendidikan kalau di SD atau SMP saya lihat sering itu mereka udah ada sanggar sendiri. Jadi otomatis mereka udah mengisi sastralisan di situ, ada melalui karungut, sastralisan juga di situ. Jadi mereka tidak memasukkan lagi. Mungkin seperti itu ya kira-kira. Misalnya di sekolah ada sanggarnya, ya Iya. itu lebih baik karena tidak harus mencari lagi untuk pengajarnya. Tetapi kalau sekolah yang belum mempunyai sanggar atau ekstrakurikulernya Iya. tidak ada pengajarnya, ya Jadi harus- kita memberdayakan masyarakat atau seniman Betul. atau apa yang ada di sekitar sekolah itu ya. Iya. Jadi ini kolaborasi lah masyarakat dengan dunia pendidikan. Tidak harus gurunya dipaksakan misalnya tidak menguasai tapi dipaksakan itu. Harus bisa. Iya, itu kan ya bisa aja kita dari luar itu boleh. Dan sekarang ini di Merdeka Belajar ini kan Oke. disesuaikan dengan kondisi di Iya, daerah betul. setempat seperti itu. Disesuaikan dengan Iya, culture-nya ya, iya. Pak. Iya. Baik. Seperti itu. Oke, Bapak, jika kita berbicara tentang pendidikan tadi ya Pak, peran orang tua pasti juga sangat besar nih Bapak. Nah, bagaimana sih Pak, apa nih yang bisa dilakukan untuk mempertahankan pelestarian bahasa daerah ini Pak? Lebih ke pendidikan orang tua sendiri. Iya, sebenarnya kalau bicara dari orang tua, seperti halnya dikatakan Pak Yuliadi tadi, Baik. kalau di dalam satu keluarga itu monobahasa ya, itu Ya. mungkin tidak menjadi kendala yang besar untuk pelestarian bahasa daerah karena otomatis di rumah menggunakan bahasa daerah tersebut gitu. Tapi belum tentu juga ya. Kadang orang tuanya dari etnis A, semuanya dari etnis, tapi di rumah pakai bahasa Indonesia gitu. Atau bahasa yang etnis lain itu ada juga seperti itu. Tapi dari sini kesadaran kita tetap kita sosialisasikan, tetap kita dengung-dengungkan dengan berbagai macam kegiatan di sekolah ataupun di komunitas atau di masyarakat itu perlu diwadahi. Misalnya untuk bahasa daerah ini perlu misalnya ya Iya. lomba berpidato dalam bahasa daerah ya misalnya di rumah di lingkungan RT misalnya 17-an ya. Iya. Itu Bentar boleh, lagi nih, boleh. iya. Itu salah satu ide lomba berpidato dalam bahasa daerah. Misalnya daerah bahasa A gitu ya. Itu boleh banget. Kan belum ada biasanya Belum ya. ada, benar, Iya, benar, itu bisa belum diidekan lah seperti itu. Baik. Contoh. Berarti dalam lingkungan orang tua, walaupun orang tua dari itu ya, dari etnis A dan etnis B, tetapi kita juga bisa mengajarkan bahasa daerah untuk berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Baik Bapak, dengan topik kita pada malam hari ini, kita berbicara tentang bahasa dan juga sastra nih Bapak. Terkait masalah sastra nih Bapak, tadi kita udah banyak banget ya, Kak Nyai membahas Iya. tentang bahasa seperti itu. Mungkin kali ini kita beralih ke sastra. Nah, terkait masalah sastra nih Bapak, apakah situasi kesastraan di Provinsi Kalimantan Tengah juga berbanding lurus nih dengan situasi kebahasaan yang ada? Silakan Oke, mungkin dari Pak Bapak Yuliadi, Yuliadi, silakan. silakan. Baik, makasih Mas Vicky. Dari awal kita sudah sampaikan bahwa media sastra salah satunya adalah bahasa. Iya, Nah otomatis tingkat
keberadaan bahasa itu sendiri, eksistensi bahasa itu juga berpengaruh terhadap sastra yang dimiliki oleh penuturnya, oleh pemiliknya. Kita ambil contoh, beberapa sastra kita ini ada yang sudah mulai ditinggalkan seperti itu ya. Salah satunya Ya, Pak. misalnya adakah masyarakat atau generasi kita saat ini mengenal namanya Sansana? Sansana. Iya, Nah. Sansana itu udah mulai tidak Sudah, terdengar lagi. artinya hanya melekat pada kaum-kaum tua ya, Mbak Nita Iya, ya. betul. Nah, itu salah satunya. Itu salah satu sastra lisan kita berupa nyanyian rakyat. Dan perlu kita klasifikasi juga bahwa sastra lisan untuk wilayah kita pun dibagi menjadi beberapa bagian nih, Mas Vicky. Yang pertama ada nyanyian rakyat. Nyanyian rakyat ini seperti halnya Karungut, ada Deder, terus ada Tumet Liut dalam bahasa Dayak Maanyannya, ada juga apa namanya lagi Sansana tadi, Iya. dan masih banyak lagi yang berupa nyanyian rakyat. Termasuk juga ada Seloka untuk wilayah bahasa Melayu, dialek Kota Waringin terutama di wilayah kita Kota Waringin Barat dan sekitarnya. Ada bentuk yang lain, permainan rakyat. Mm-mm. Mungkin kawan-kawan yang berbahasa Dayak Ngaju atau bahasa Dayak lain mengenal yang namanya tutuk bakaka. Apa itu Seperti Bapak? apa itu? Pak? Itu juga kurang lebih teka-teki ya. Oh, teka-teki. ya. Nah, dalam bahasa Dayak Ngaju juga mengenal yang namanya halelei, Apa itu Bapak? teka-teki juga. Teka-teki Itu tentu juga, saja. oke. Bahasanya beda-beda. Iya, bahasanya Nah, misalnya beda-beda, gini. bener-bener. Misalnya gini, pertanyaannya, Gimana tuh? Narayu Hakasai Sarantana gitu kan. Oh, saya tahu jawabannya. Jawabannya apa? Mbak Nita? Apa itu jawabannya? Gimana tuh? Apa tuh? Apa Labu ya? jawabannya? Labu. Nah, itu Buah labu labu putih. itu putih Ya, itu kan. sekali. Jadi yang bagian luarnya itu kan kelihatannya seperti ada pupur. Iya, Nah. kayak tepung-tepung itu. Iya. Nah, itu halele namanya. Oh, halele. Dan itu juga permainan rakyat. Lalu ada yang lain juga mantra. Mantra ini pun juga bagian dari tradisi lisan kita sebenarnya untuk masyarakat. Tapi apakah mantra selalu yang negatif? Kan tidak. Itu dari daerah mana ya Pak? Ya, Itu dari hampir daerah semua mana? wilayah punya itu. Semua Oh, wilayah semua pasti wilayah punya. Enggak, sewilayah Indonesia pun Oke. masih punya itu juga ada mantra. Misal mantra untuk mancing, mantra Oke. untuk menjumburkan tanah, Oke. mantra untuk memanggil sesuatu kan gitu ya. Nah, Oke. itu kan hal dari bagian kebudayaan kita yang memang sudah dimiliki. Berarti kayak kalau di suku Maanyan itu ada Miwit Alanjana, seperti itu ya? Iya. Oh, seperti Kurang lebih tradisi. seperti itu tradisinya. Oke. Baik, berikutnya kita akan mengenal yang namanya cerita rakyat pasti. Pasti Seluruh itu. daerah ya punya ya cerita rakyat. Dan memang pada masa lalu cerita rakyat ini fungsinya bukan sekadar untuk meninabobokkan Iya. sang anak atau cucu, tapi dia juga menjadi bagian untuk mempererat silaturahmi dan juga membangun etika dan moral dari si anak. Membangun budaya sejak awal seperti itu. Dan sekarang sudah mulai kita tinggalkan hal-hal seperti itu. Wah, Artinya di generasi pelapis kita sudah mulai kehilangan seperti itu. Dan berikutnya ada bentuk-bentuk tradisi lain yang memang kadang juga tidak juga memunculkan ini ya dalam bentuk kebendaan ya. Iya. Tapi mungkin yang ada ini yang kita coba klasifikasi tadi hanya dalam bentuk bahasa sebagai media dari untuk sastra itu sendiri seperti itu. Baik. Oke, itu tadi ya sekilas Tentang sastra kalau gitu mau ya. di Jabar itu banyak sekali. Oke, karena waktu kita juga hampir di penghujung acara, tapi masih ada satu pertanyaan nih Pak. Saya masih pengen tahu apa sih sebenarnya, seperti apa sih wujud sastra lisan ini yang ada di wilayah Kalimantan Tengah, ruang Kalimantan Tengah aja deh, kita ambil lingkup kecil aja. Oke. Seperti apa itu? Silahkan Pak Sastra Yohanes. yang ada di Kalimantan Tengah ini ya. Iya. Ya salah satunya yang kita kenal ya Karungut itu ya. Karungut itu kan apa namanya sebenarnya pada awalnya itu kan untuk menyanyikan untuk ritual seperti itu ya. Dan menggunakan bahasa yang kalau kita sebut bahasa Sangiang itu ya, Bahasa bahasa Sangiang, oke. yang dipakai untuk ritual untuk berkomunikasi dengan alam yang di atas ya Dunia seperti roh itu bisa ya. dikatakan seperti itu. Tetapi pada perkembangannya sastra atau karungut ini bisa diiringi dengan alat musik, kecapi Iya. ya. Kecapi, Kemudian gong. satu hal lagi
Karungut ini juga boleh di dalam bentuk bukan bahasa daerah tersebut atau bahasa Sangiang, tetapi Iya. menggunakan bahasa Indonesia boleh, pun menggunakan bahasa asing juga boleh, Oke, seperti itu. karena Pak. seiring perkembangan Iya, zaman juga perkembangan sepertinya. zaman. Boleh saya tambahkan, Anita, Iya, izin? silakan. Baik, kita bicara masalah kemunduran beberapa sastra lisan kita ya untuk wilayah kita, terutama Kalimantan Tengah. Saya melihat ada beberapa faktor yang mendasari ini semua. Yang pertama memang untuk generasi muda kita ini tidak diturunkan. Iya. Nah. Tidak diajarkan Tidak begitu ya. diajarkan berarti ya. Artinya Heeh. bagaimana sih karungut? Mungkin generasi muda kita hanya mengenal namanya karungut. Iya. Bisa ngerungut nggak? Nah. Enggak. katanya Hanya kan. mendengarkan. Hanya mendengar. Bisa misalnya ngandan dan sebagainya atau nyansana. Kenal? Kenal. Bisa nyansana? Tidak. Itu kan. Nah, jadi teringatnya apa yang disampaikan oleh Mas Luis tadi benar. Bahwa perlu ada event-event tertentu yang bisa mengangkat. Memperkenalkan Memperkenalkan tradisi lisan kita ini di tengah masyarakat dan di tengah penuturnya juga melalui beberapa event atau apa namanya pementasan ataupun apapun bentuknya. Dan juga dalam hal ini bahwa kemunduran sastra ini pun juga dipengaruhi oleh sarana dan prasarana pendukungnya. Mungkin dia bisa ngarungut, tapi kok nggak punya kecapi gitu misalnya ya. kembali. Iya, iya. Dalam satu sisi dia bisa menyusun beberapa Bisa menciptakan menciptakan, tapi ya suaranya kurang bagus. kurang bagus. Tapi tidak masalah, yang penting Kurang mendukung, ada, gitu ya. ada upaya ke situ. Iya. Dan saya yakin kita coba mengambil dua hal ini dari bahasa maupun sastra. Sebenarnya Iya. inilah yang dicoba oleh pemerintah, terutama dalam hal Merdeka Belajar dalam dunia pendidikan itu episode 17 tentang revitalisasi bahasa daerah. Disitulah salah satu alat untuk kita menggairahkan kembali atau membangkitkan kembali bahasa dan sastra daerah Oke. melalui revitalisasi bahasa daerah. Nah, yang seperti yang disampaikan oleh Pak Yohanes tadi bahwa beberapa wilayah disesuaikan dengan bahasa daerah dan tradisi lisannya. Misalnya di Kabupaten Barito Timur, Barito Selatan, ada Tumet Leut untuk bahasa Maanyannya dan bahasa Dayak Maanyannya sendiri pun juga kita coba revitalisasi melalui dunia pendidikan dengan sasaran utamanya adalah para siswa di tingkat dasar. Demikian juga yang disebut oleh Mbak Dita tadi bahwa di tingkat sekolah dasar misalnya di wilayah tutur yang lain juga menyesuaikan. Sebenarnya tidak akan mungkin sebuah bahasa daerah itu berkembang di tempat lain yang bukan di wilayah tuturnya. Iya, betul sekali. Nah, artinya penutur Dayak Ngaju akan selalu berkembang di wilayah tuturnya dia. Bahasa yang lain juga mengalami hal yang sama seperti dengan perlakuan yang sama pula. Demikian Mbak Nita, Mbak. Baik, Bapak. Oke, kita break sejenak ya. Kita akan dengarkan kembali nih lagu bersama Bung Luis dan Tio. Berikut ini dengan judul apa nih? Borneoku. Borneoku. Hutan-hutan yang luas, sungai-sungai di kanan kiriku. Oh, oh, oh. Di tanah ini aku dilahirkan di Borneo. Oh, oh, oh. Di pinggiran sungai, di pinggiran sungai, rumah-rumah lanting berderet di tepinya. Borneo akan hasil bumi. Borneo, tanahmu bernilai tinggi. Borneo, kaya akan hasil bumi. Borneo, surganya penghasil bumi.
hutan yang luas, sungai-sungai di kanan kiriku. Oh, oh, oh. Di tanah ini aku dilahirkan di Borneo. Di pinggiran sungai, di pinggiran sungai, rumah-rumah lanting berderet di tepinya. Borneo kaya akan hasil bumi. Borneo tanahmu bernilai tinggi. Borneo kaya akan hasil bumi. Borneo surganya penghasil bumi. Borneo, Borneo, Borneo. Baik pendengar dan pemirsa RRI Net di seluruh penjuru Nusantara, tidak terasa udah hampir di penghujung acara nih ya. Namun sebelumnya kita ingin tahu nih, pengen tahu closing statement dari para narasumber kita, boleh Benar nih? banget. Silakan, Silakan. mungkin dari Bapak Yohanes terlebih dahulu. Ya, baik. Obrolan kita malam hari ini sungguh luar biasa, mengangkat tentang bahasa dan sastra daerah ya. Jadi untuk pesan dan harapan kami, bahasa daerah itu dan bahasa dan sastra daerah harus tetap dilestarikan, seperti halnya kuasai bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah dan kuasai bahasa asing. Jadi kenapa bahasa daerah tetap dilestarikan? Itu dampaknya biar kita tidak kehilangan jati diri kita, tidak kehilangan eksistensi kita sebagai suatu etnis, suatu bangsa. Jadi intinya agar bahasa itu tidak punah dan kita tidak kehilangan jati diri kita. Terima kasih. Oke, silahkan kita ke Pak Yuliadi. Baik, terima kasih. Selamat malam pada masyarakat pencinta bahasa dan sastra daerah. Cintai, kembangkan dan lestarikan bahasa dan sastra daerahmu sebagai wujud identitas budaya daerahmu. Jangan sampai lenyap, bahkan hilang ditelan waktu, ditelan zaman dan arus globalisasi yang kian hari selalu mendesak dalam segala aspek dan ranah kehidupan kita bermasyarakat. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak sudah hadir dalam obrolan budaya pada malam hari ini bersama RRI Palangkaraya. Yang pastinya udah 60 menit nih Ki, kita udah Ya. menemani pendengar dan pemirsa RRI Net. Itu artinya kita harus pamit nih ya. Harus pamit undur diri sudah. Oke, terima kasih kepada narasumber. Ada Bapak Yohanes Tri Nugroho MPD dan juga Pak Yuliadi SPD. Terima kasih atas waktunya dan juga pengisi acara kita ada Pak Luis Arwando dan juga Selistio. Terima kasih untuk pengisi acara kita yang sudah meluangkan waktunya tentunya pada malam hari ini bersama kami dan meluangkan segala aktivitasnya untuk obrolan kita di malam hari ini dengan topik menghidupkan bahasa dan sastra daerah. Saya Vicky Krisdiantoro Dan saya Suneta Mantikei, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, sampai jumpa di obrolan budaya RRI Net berikutnya. Di sekeliling kotaku terbentang hutan luas. Di tanah ini ku lahir dan dibesarkan.
bersama-sama kita mempercantik. Oh, kotaku yang cantik, mari kita jaga bersama-sama. Buanglah sampah pada tempatnya, semakin cantik Palangkaraya. Bersatu padulah antar agama, semakin cantik Palangkaraya. Kotaku pun dibelah Sungai Kahayan. Disinilah ku hidup tegar berdiri. Oh, kotaku yang cantik, mari bersama-sama kita mempercantik. Oh, kotaku yang cantik, mari kita jaga bersama-sama. Buanglah sampah pada tempatnya, semakin cantik Palangkaraya. Bersatu padulah antar agama, semakin cantik Palangkaraya. Buanglah sampah pada tempatnya, semakin cantik Palangkaraya. Bersatu padulah antar agama, semakin cantik Palangkaraya. Semakin cantik Palangkaraya, semakin cantik Palangkaraya.